Korea, apa yang ada di pikiran kalian? Kebanyakan kalian akan pikiran tentang yang saat ini tren seperti boy band atau dramanya, tapi kali ini kita bakal bahas sejarah Korea. Utara dan Korea Selatan dulunya itu Korea di bawah kendali Kekaisaran Jepang atau Jepang pernah menjajah Korea selama 35 tahun, yaitu dari tahun 1910 sampai 1945. Tetapi setelah Jepang dan Korea melalui berbagai proses integrasi yang dimulai dengan adanya perjanjian antara Kekaisaran Jepang dan Korea pada tahun 1876, dan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, akhirnya Korea itu jatuh ke dua negara adidaya, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hingga pada Agustus 1945, dua negara adidaya itu antara Uni Soviet dan Amerika setuju untuk membagi Korea di sepanjang garis 38 paralel. Uni Soviet menduduki daerah di garis utara atau garis bagian atasnya Korea, sedangkan Amerika Serikat menduduki bagian selatan atau garis bagian bawahnya Korea. Hingga pada tahun 1948, pemerintahan selatan anti-komunis atau liberal yang didukung oleh Amerika Serikat itu kan daerah Korea bagian selatan memiliki ibu kota atau berbasis kekuatannya itu di Seoul. Mereka mereka mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Korea. Nah, mereka itu dipimpin oleh Sangmin. Sangmin itu dipilih langsung oleh Amerika Serikat karena Sangmin dulu itu pernah bersekolah dan tinggal di Amerika cukup lama, sehingga Korea tuh yakin Sangmin itu pro mereka, jadi mereka pasti percaya pada Sangmin sepenuhnya. Sedangkan Utara yang memiliki ideologi liberal yang didukung oleh Uni Soviet, mereka itu berbasisnya atau kekuatan utamanya itu di Pyongyang. Mereka akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, dan pemimpinnya itu Kim Il Sung. Kim Il Sung sendiri dipilih langsung oleh Uni Soviet. Kim Il Sung itu juga pernah berjuang bersama pasukan komunis selama perang saudara di Tiongkok. Nah, walaupun berada di Korea, kedua rezim itu antara Korea Utara dan Korea Selatan dan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, padahal mereka tuh sama-sama sekutu, tapi mereka saling menolak dan sangat tidak stabil. Amerika Serikat itu sangat menolak dan Uni Soviet juga menolak adanya legitimasi, sehingga mereka itu menganggap dirinya sebagai satu-satunya penguasa resmi di Korea. Lalu Kim Il Sung itu memiliki cita-cita untuk menjadikan Korea jadi satu, tapi sebagai Korea Utara pemimpinnya. Soalnya Kim Il Sung itu berpikiran banyak orang Korea Selatan yang dulunya pernah melakukan kejahatan, melakukan korupsi pada era sebelumnya itu masih menduduki itu perannya, sehingga Kim Il Sung selalu berpikir kalau Korea Utara dan Selatan itu disatukan, maka dialah sebagai pemimpinnya. Sehingga pada 25 Juni 1950, Korea Utara melakukan invasi kepada Korea Selatan. Dan akhirnya itu perangnya itu dimulai. Korea Utara yang sudah memiliki senjata yang sudah dikasih dari Uni Soviet, tetapi Korea Selatan itu tidak memiliki senjata bantuan dari Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu tidak menginginkan terjadinya perang. Dan karena Korea Utara yang memiliki senjata itu melakukan perang atau perlawanan di Korea Selatan. Selain itu,
Korea Utara itu didukung penuh oleh Uni Soviet dan Tiongkok hingga mereka melewati garis 38 paralel dan terjadinya pertempuran dengan pasukan Korea Selatan. Nah, waktu Korea menyerbu Korea Selatan itu, Korea Selatan sangat pasrah karena mereka tidak memiliki apapun, tidak memiliki senjata atau kekuatan militer yang bagus. Hingga mereka itu rakyat Korea itu selalu melarikan diri waktu Korea Selatan melakukan penjajahan di daerah tersebut. Dimulai dari Seoul, karena Seoul itu titik penghubung antara berbagai daerah, khususnya antara Korea Selatan atau Korea Utara itu daerah penghubungnya ya Seoul itu. Terus hingga Korea Utara melakukan penjajahan ke daerah. Nah, Korea Selatan itu semakin terpojok karena Korea Utara itu tidak memberikan pengampunan kepada mereka, hingga semua daerah Korea Selatan itu hampir dipenuhi atau sudah dikuasai oleh Korea Utara, hingga Korea Selatan itu hanya tinggal di Busan yang kecil itu Korea Selatan di sana. Dan Amerika Serikat mengetahui kejadian itu, tapi Amerika Serikat tidak bisa membantunya, hingga akhirnya Amerika Serikat itu bilang ke PBB atau minta bantuan ke PBB untuk melelehkan perang itu, hingga akhirnya Dewan Keamanan PBB turun dan memberikan bantuan kepada Korea Selatan dan mengirimkan pasukannya. Secara keseluruhan 20 negara berkontribusi terhadap pasukan PBB dengan dukungan utama dari Amerika Serikat menyediakan sekitar 80% personil militer. Nah, pas terjadinya perang Korea Selatan melakukan perlawanan kepada Korea Utara itu, Amerika Serikat memilih pimpinan dari negara Amerika Serikat itu untuk memimpin terjadinya perang, soalnya mereka lebih berpengalaman ya daripada Korea Utara. Nah, perangnya itu terjadi sangat lama dan sangat sengit sekali antara Korea Utara dan Korea Selatan, hingga pada Juli 1951 Korea Utara dan Selatan memulai pembicaraan damai di Panmunjom, sebuah desa yang terletak hampir persis di garis 38 paralel. Selama 2 tahun ke depan negosiasi terhenti. Pertempuran berlanjut di sepanjang garis depan baru di 38 paralel. Terjadi banyak kampanye, pengeboman, dan jet tempur yang di udara itu melakukan penembakan, menjatuhkan bom, sehingga menewaskan banyak orang. Sekitar 2 juta lebih masyarakat Korea itu meninggal karena hal itu. Hingga akhirnya 2 tahun setelah hal itu, pihak utara atau yang sekarang itu Korea bagian utara sepakat untuk menandatangani gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953. Perjanjian itu memungkinkan para tahanan perang untuk tetap di tempat yang mereka sukai. Mereka bisa memilih antara Korea Utara maupun Selatan. Dan mereka menarik batas baru di dekat garis 38 paralel yang memberikan Korea Selatan wilayah seluas 1.500 mil persegi dan menciptakan zona demilitarisasi seluas 2 mil yang masih ada hingga saat ini. Korea Selatan itu sebenarnya kurang setuju untuk gencatan senjata. Nah, karena Korea Selatan itu tidak setuju, akhirnya ditandatangani oleh Amerika Serikat sebagai perwakilan. Karena Amerika Serikat itu kan yang memimpin, yang memberikan bantuan kepada pada Korea Selatan. Nah, perjanjian itu ditandatangani oleh Amerika Serikat,
sebagai perwakilan Korea Selatan ya, dan adanya perwakilan PBB, Korea Utara, Tiongkok. Dan meskipun gencatan senjata sudah berlangsung tetapi perang tuh ya masih sering terjadi hingga saat ini, karena maupun Korea Utara dan Selatan itu memang susah menjadi satu gitu, karena pemikiran mereka emang berbeda antara komunis dan liberal. Arti bendera yang dimiliki Korea Selatan dan Korea Utara. Bendera Republik Korea Selatan atau yang sering disebut Daegyeok memiliki warna putih. Nah, warna putih itu melambangkan kedamaian dan kemurnian. Lalu bulatan di tengahnya yang berwarna biru dan merah itu melambangkan keseimbangan dan harmoni atau yang sering disebut Daegyeok. Warna merah itu melambangkan kekuatan plus, sedangkan biru melambangkan kekuatan min atau sering disebut dengan yin dan yang. Sedangkan garis-garis di tepi-tepi sudut bendera Daegyeok itu disebut atau yang sering disebut tingnan memiliki arti yang berbeda-beda di setiap sudut. Sudut pertama yang disebut ken memiliki arti angin, langit, dan keadilan. Garis kedua yang disebut hi memiliki arti api, matahari, dan keramahan. Garis ketiga tam memiliki arti air, bulan, dan kecerdasan. Sedangkan garis ketiga gon memiliki arti tanah, bumi, dan kesopanan. Bendera Korea Utara. Bendera Korea Utara bintang merah itu melambangkan semangat patriotik para pelopor revolusioner dan semangat juang dari rakyatnya. Warna putih pada benderanya itu mewakili bangsa yang homogen dengan sejarah yang panjang. Sedangkan warna biru itu melambangkan keinginan untuk memperjuangkan kemenangan, cita-cita kemerdekaan, perdamaian, dan persahabatan dengan dunia.